Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ayyuhal akhwat wal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepadanya Rabbul Alamin atas taufiknya pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri dan juga mengikuti kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti dan kita laksanakan hari ini termasuk ke dalam amal soleh yang diterima olehnya Rabbul Alamin. Baik, hadirin semuanya, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita pada halaqah kali ini, yaitu masih membahas kitab Sahih Muslim. Yang kita bahas di dalamnya adalah kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah. Kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah, itu terkait dengan fitnah-fitnah dan juga tanda-tanda hari kiamat. Jadi silakan bagi yang memiliki kitab aslinya, silakan buka kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah di dalam Sahih Muslim, dan bahasannya pada halaqah kali ini yaitu pada bab yang ke-8. Bab yang ke-8 dalam kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah. Tadi kita sebutkan bab ke-8. Jadi silahkan dibuka bukunya. Di situ Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bab yang ke-8 adalah al-fitnatu allati tamuju kamauji al-bahri. Dan lagi kita ingatkan supaya tidak salah faham bahwa yang menulis bab di dalam kitab Sahih Muslim adalah Al-Imam Muslim, di dalam cetakan-cetakan yang ada. Karena bab-bab yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, sebagaimana pernah kita jelaskan, itu Imam Muslim tidak menulisnya. Yang ditulis oleh Imam Muslim hanya judul kitabnya saja di dalam Sahih Muslim, tidak menulis babnya, atau bahasa kita sub judulnya lah begitu. Jadi yang menulisnya adalah para pensyarah yang ada. Ya, salah satunya adalah Imam Muslim. Nah, dalam cetakan-cetakan yang ada itu bab yang ditulis adalah yang menulisnya adalah Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, ini bab yang ke-8. Ini kata Imam Muslim rahimahullahu taala, babun al-fitnatu allati tamuju kamuji al-bahr. Bab fitnah datang seperti gelombang laut. Nah, sebagaimana bab-bab sebelumnya, dan ini memang bahasan daripada kitab yang ditulis oleh Imam Muslim dalam hal ini terkait fitnah-fitnah dan juga tanda-tanda hari kiamat, itu meyakinkan kepada kita semua bagaimana fitnah itu banyak sekali. Fitnah itu sifatnya luas, dan sebelumnya kita bahas hadisnya seperti turunnya hujan, seperti air hujan, kemudian juga masuk ke dalam celah-celah rumah. Itu mensifatkan bahwasanya fitnah itu sangat-sangat luas sekali, sangat-sangat banyak sekali. Nah, ini fitnah itu seperti gelombang laut, dan ini sesuai dengan hadis yang nanti kita akan bacakan tentunya. Jadi para ulama menyebutkan fitnah disifati atau digambarkan sebagai gelombang laut. Ini satu menunjukkan bahwasanya gelombang laut atau lautnya sendiri itu kan menunjukkan luas. Menunjukkan luas. Berarti fitnah itu sangat besar, sangat banyak, sangat luas. Satu. Kemudian digambarkan atau disifatkan seperti gelombang, karena kita tahu bersama gelombang itu sifatnya adalah menarik, menyeret. Ya, jadi cobalah saja berjalan di tepi laut yang banyak gelombangnya. Ya, janganlah di kornis Qatar ya, tidak ada gelombangnya. Tapi kalau di laut kita di Indonesia atau mungkin di Lombok di situ, itu cobalah berjalan di tepi-tepi dengan santai gitu.
Nah, kalau datang gelombang yang besar itu bisa-bisa diseret. Nah, sebetulnya tadi kita sebutkan sifat daripada gelombang itu adalah menyeret. Maknanya adalah apabila gelombang besar datang, ya contoh saja gelombang tsunami, ya naudzubillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, itu sangat sedikit yang selamat daripada gelombang yang besar apabila telah datang. Nah, jadi bisa kita simpulkan, dan ini disebutkan oleh para ulama, bahwa Nabi SAW dan juga sahabat itu menyebutkan fitnah itu sebagai seperti gelombang laut. Itu maknanya pertama, fitnah itu banyak, fitnah itu luas, seperti halnya lautan. Kemudian juga apabila fitnah itu datang, maka sangat sedikit orang-orang yang selamat daripadanya. Sangat sedikit orang-orang yang selamat daripadanya, karena sifatnya adalah menyeret. Sifatnya adalah menarik dan menyeret. Jadi inilah dari perumpamaan yang disebutkan bahwa fitnah itu seperti gelombang laut. Orang berakal tentunya akan faham bahwa kita jangan coba-coba bermain dengan fitnah ini. Hendaknya betul-betul fokus bagaimana cara menyelamatkan diri daripada fitnah tersebut. Itu dia. Jadi setelah kita mendalami, mencermati makna daripada perumpamaan fitnah seperti gelombang laut ini, maka tidak ada pilihan lain. Tadi kita sebutkan bagi orang yang berakal, ya terutama mereka yang beriman, ya, yang berakal dan juga beriman, itu mereka pasti fokus bagaimana cara menyelamatkan dirinya dan juga keluarganya minimal, ya, daripada fitnah-fitnah yang ada. Baik, ini dia. Kemudian kita sekarang membaca langsung hadisnya yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Disimak saja, ya. Di situ qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numairin wa Muhammad ibnu al-Ala Abu Quraib jami'an an Abi Muawiyah qala ibnu Ala قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا عند عمر قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال فقلت قال قلت أنا قال إنك لا جريء وكيف قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج كموج البحر قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال فيكسر الباب أم يفتح قال قلت لا بل يكسر قال ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا لمسروق سأله فسأله فقال عمر وقال حدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع وقال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير وقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية وفي حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق قال سمعت حذيفة يقول وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع ابن أبي راشد والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال عمر من يحدثنا عن الفتنة واقتصر الحديث بنحو حديثهم. Jadi yang bagian-bagian bawah itu hanya faidah sanad saja. Jadi itu kita baca terjemah awalnya, poinnya. Silakan disimak terjemahnya di situ. Disebutkan di situ, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Syaqiq dari Hudzaifah, ia berkata. Jadi Hudzaifah, berarti di sini Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Jadi pernah kita sebutkan bahwa beliau adalah sahibu as-sir,
dan juga beliau adalah sahabat yang paling mengetahui tentang fitnah-fitnah yang ada di antara kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah kita sebutkan di riwayat sebelumnya, karena riwayat-riwayat sebelumnya dalam bab sebelumnya itu juga sebagian besar diriwayatkan oleh beliau Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, kami berada di kediaman Umar, lalu ia bertanya. Kediaman Umar maknanya rumah beliau radhiyallahu taala anhu. Ia bertanya, yaitu Umar bertanya, siapa di antara kalian yang hafal? Hafal maknanya yang mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah seperti yang beliau sabdakan. Nah, ini maknanya sahabat-sahabat pada waktu itu berkumpul di dalam kediaman atau di dalam rumah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, salah satunya yang berkumpul di situ yang ada adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma dan juga sahabat-sahabat yang tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini. Nah, disitulah beliau radhiyallahu taala anhu Umar bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui hadis tentang fitnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hudzaifah ibnul Yaman menjawab, aku, wahai Umar, aku. Jadi dia memang mengetahui tentang fitnah-fitnah yang ada. Saya tahu. Kata Hudzaifah. Umar berkata, sesungguhnya kau gegabah. Apa yang beliau sampaikan? Nah, ini tentu kita luruskan ya. Ini terjemahnya gegabah. Kalau bahasa Indonesianya itu gegabah isti'jal, tergesa-gesa, betul tidak? Gegabah maknanya tergesa-gesa. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan tergesa-gesa itu maksudnya. Jadi kalau kita lihat lafaz hadisnya disebut di situ innaka lajari. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendapati yang menjawab adalah Hudzaifah ibnul Yaman, ya, Hudzaifah mengatakan tadi saya tahu. Nah, kemudian Umar radhiyallahu taala anhu menjawab atau mengatakan komennya, beliau menjawab innaka lajari. Qala innaka lajari. Sungguh kamu jari. Jari maknanya itu pemberani. Jari maknanya pemberani. Jadi pemberani yang tidak memikirkan konsekuensi setelahnya, karena seorang pemberani itu ya sudahlah, namanya juga seorang kesatria contohnya ya. Jadi dalam peperangan contohnya, dalam peperangan disebut seorang itu jari, itu memang tidak takut apapun, tidak takut satu apapun, itu maknanya jari. Nah, dalam hal ini Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan Hudzaifah sebagai jari, maknanya pujian kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ini dipuji oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu karena keberaniannya menjawab bahwasanya dialah yang mengetahui. Mesti kalau bahasa kita nih pede ya, percaya diri. Itu di tengah-tengah seperti inilah kira-kira gitu kan, yang hadir kemudian dia mengatakan, oh saya. Yang kadang-kadang orang itu kan angkat tangan saja malu gitu kan. Ya, apalagi di hadapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini dengan wibawanya yang luar biasa, kemudian mengatakan dirinya saya tahu dengan yakin, dengan percaya diri. Nah, ini kalau orang tidak berani, ini mental kuat, itu susah untuk keluar suaranya menyebutkan dirinya saya tahu, itu tidak. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu memuji keberanian mental daripada Hudzaifah ini dengan mengatakan innaka lajari. Begitu. Jadi bukan gegabah ya. Jadi diganti saja itu karena konotasinya itu lain ya, konotasinya itu lain. Tapi kita faham maknanya innaka lajari, sesungguhnya kamu nih pemberani. Kemudian apa yang beliau sampaikan? Jadi Umar berkata kepada Hudzaifah, kita ulangi, sesungguhnya kau pemberani. Apa yang beliau sampaikan? Maksudnya Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah SAW sampaikan, apa yang kamu telah dengar, apa yang telah kamu hafal daripada Rasulullah SAW. Nah, Hudzaifah menjawab dengan jawaban ringan dulu ya, karena pertanyaan Umar itu kan bersifat umum ya, bersifat umum. Siapa di antara kalian yang mengetahui tentang fitnah? Dan kita tahu fitnah itu kan banyak levelnya ya.
Ya, secara umum ada level besar, ada level kecil. Nah, beliau Hudzaifah karena ini bersifat umum, nah, jadi beliau pun menjawab dengan sifat umum juga. Nah, karena beliau kan tidak mungkin dia akan bertanya lagi kepada Umar, kan ini Umar bertanya, siapa di antara kalian yang paham, yang hafal, yang tahu tentang hadis-hadis fitnah dari Rasulullah SAW. Kan tak mungkin Hudzaifah menyebutkan, ini fitnah yang mana satu yang kamu mau? Kan kok berani sekali. Tidak mungkin dia akan tanya seperti itu kan. Dia sudah sebut na'am, saya tahu saja, itu sudah berani ya. Apalagi mau tanya lagi yang mana satu fitnah yang kamu mau? Kan tidak demikian. Sebab itulah, apa yang kamu tahu? Umar bertanya, lalu kemudian Hudzaifah menjawab, aku mendengar daripada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, yaitu fitnah seseorang terhadap keluarga, fitnah seorang dari harta, dari tetangga, yang dosanya bisa dihapus dengan sholat, sedekah, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini juga kita tahu bersama apa yang disebut oleh Hudzaifah ibn Yaman sebagai fitnah itu benar adanya. Karena kalau kita membaca ayat dan hadis Nabi SAW juga demikian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kan harta anak itu fitnah. Kemudian juga ditambah lagi tetangga itu fitnah. Lalu kemudian juga disebut di sini istri adalah fitnah. Itu semua benar adanya. Benar adanya. Dan fitnah-fitnah yang tadi disebutkan itu boleh terhapus dengan amal-amal soleh. Di antaranya solat, di antaranya sedekah, di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi rupanya apa yang disebut oleh Hudzaifah ibn Yaman itu bukan itu maksudnya. Nah, bukan itu maksudnya. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar berkata, bukan itu yang aku maksud. Tapi fitnah yang aku maksud dari pertanyaan itu adalah fitnah yang bersifat seperti bergelombang layaknya samudra. Nah, ini yang aku maksudkan. Bukan yang itu. Walaupun itu sebagai fitnah juga. Dan ini sebagai peringatan juga bagi kita. Walaupun itu fitnah tidak dimaksud sebagai jawaban daripada Umar radhiyallahu taala anhu, tapi bagi kita ini adalah termasuk bagian daripada fitnah tersebut. Karena tadi disebutkan fitnah ar-rajul fi ahlihi wa fi malihi wa fi jarihi. Nah, itu semua kalau kita melihat adanya yang betul-betul fitnah. Jadi fitnah seorang kepada fitnah laki-laki seorang suami daripada istrinya. Nah, karena para ulama juga mensyarah hadis ini dengan menyebutkan bahwa fitnah laki-laki yang didapatkan daripada istrinya itu banyak macamnya. Ya, diantaranya melalaikan dia daripada ketaatan kepada Allah. Kemudian kalau dia memiliki istri lebih daripada 1, 2, 3, 4, itu bentuknya adalah terlalu sayang kepada yang satu, maksudnya tidak adil dan seterusnya. Begitu juga dengan anak, betapa banyak orang-orang yang jadi pengecut ya gara-gara anaknya. Jadi malas gara-gara anaknya. Jadi bakhil gara-gara anaknya. Dan seterusnya daripada fitnah-fitnah yang ada. Begitu juga dengan jar, yaitu tetangga di sini. Ya, dalam bentuknya saling menyakiti, hasad dan seterusnya banyak. Karena semua yang bersifat melalaikan, semua yang bersifat tidak memberikan haknya masing-masing, itu bentuknya adalah fitnah. Itu sekali lagi bentuknya adalah fitnah. Dan ini tidak terlepas, semua kita merasakan hal ini. Nah, cuma bagusnya dalam riwayat ini disebutkan bahwa fitnah-fitnah itu semuanya itu boleh terhapus dengan amal-amal soleh. Di antaranya solat, kemudian sedekah, kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar yang disebut di sini. Dan keumuman hadis Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah di mana saja kalian berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi ikuti, berbuat baiklah, beramal solehlah setelah kalian berbuat salah.
karena itu akan menghapusnya. Dan ini harus kita ingat-ingat ya, bahwasanya dalam kehidupan kita, dalam berumah tangga dan juga bertetangga, itu selalu terjadi fitnah seperti ini. Ya, jangan kita menganggap diri aman gitu ya, tentram dengan gaji lancar gitu kan. Kemudian juga dengan tidak ada hiruk pikuk di rumah tangganya, tidak ada perseteruan, tidak ada piring pecah gitu kan di rumah tangganya, dikiranya dia sudah aman daripada fitnah-fitnah yang ada. Tidak demikian. Nah, jadi oleh karena itu selama rumah tangganya itu menjadikan dia sebagai seorang muslim yang baik, semangat menuntut ilmu, semangat beribadah dan seterusnya, maka itu ciri-ciri dia masih aman ciri-cirinya. Tapi kalau sudah ada unsur kemalasan, kemudian unsur mengutamakan duniawi daripada akhiratnya, itu ciri-ciri maknanya dia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi oleh itu segera, kalau kita ingat, segera perbanyaklah amal-amal soleh. Tadi disebutkan sholat, sedekah, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Ya, harapannya dosa-dosa yang kita lakukan atau fitnah-fitnah yang kita dapatkan daripada dalam rumah tangga kita sendiri, melalui istri atau melalui suami atau melalui anak, harta dan seterusnya, itu bisa digugurkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak diingatkan hal-hal seperti ini, banyak di antara keluarga muslim ya yang merasa dirinya aman-aman saja, yang merasa dirinya baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja, dengan hanya mengukur kebaikan keluarganya, mengukur kebaikan dalam keluarganya, itu tidak bertengkar. Nah, itu tidak bertengkar, maknanya tidak bertekak ya, tidak bertengkar. Ya, selama tidak ada pertengkaran ya, selama itu maknanya keluarganya baik-baik saja. Tidak demikian. Jadi oleh karena itu kan sudah sama-sama semua keluarga muslim itu sudah pasti akan mengiyakan kalau mereka ingin tetap bersama dunia dan akhirat. Nah, jadi sebagaimana dikumpulkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya dikumpulkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Itu semua kita sepakat. Cuma dalam amaliyah prakteknya, itu kadang-kadang tidak memahami hakikatnya. Ya, seperti hal inilah. Di dalam keluarganya sendiri pun amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankannya. Di dalam keluarganya sendiri, anaknya tidak sholat, oke-oke saja gitu kan, tidak pernah marah gitu. Apalagi termakan dengan kaidah pendidikan anak sekarang ini ya. Jangan pernah bentak anak itu, atau jangan pernah katakan tidak pada anak itu dan seterusnya. Itu ya mungkin ada benar, tapi ya tidak demikianlah. Jadi kalau dia keliru apalagi tidak sholat, ya sudahlah. Kan Nabi SAW sendiri menyatakan pukul saja dia. Kalau udah umur 10 kita pukul saja dia, itu tidak. Itu maknanya ada ketegasan di situ. Itu tuh dengan cara-cara hikmah di situ. Cuma poinnya adalah banyak di antara kita yang tadi kalau tidak ada pertengkaran dalam rumahnya, itu alamat baik-baik ya. Baik-baik saja, berarti dalam keadaan baik-baik saja rumah tangganya. Ini tidak demikian sekali lagi. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, sama-sama beribadah dalam rumah tangga begitu. Itulah tanda-tanda kebaikan. Tadi kita sebutkan anaknya tidak sholat, istrinya pun ya, lambat-lambat sholatnya gitu, lebih memilih masak daripada itu memasakkan dia contohnya ya. Itu tidak masalah baginya. Tidak demikian. Jadi justru amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga itulah bentuk kita menunjukkan bahwasanya syariat itu tegak gitu. Syariat itu tegak. Janganlah dalam rumah tangganya syariat itu tidak pernah tegak. Yang tadi dibiarkan saja kalau ada kemungkaran-kemungkaran dalam rumah tangganya, tapi kalau demo-demo dia yang paling depan. Demo Israel lah, demo Yahudi lah, demo apalah, dialah yang paling depan di situ. Tapi keluarganya dibiarkan saja, lambat sholat tadi, tidak sholat tadi, tidak berjilbab lah anaknya dan seterusnya. Ini yang kita tidak inginkan. Ini adalah bagian daripada fitnah-fitnah juga. Taib. Dan bahasanya tentu sangat luas sekali ya. Dan ini sebagai sentuhan saja terkait dengan fitnah yang ada.
yang dalam hadis ini disebutkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Taib, kembali kita kepada hadis. Kata Umar, bukan itu yang aku maksud. Bukan itu yang aku maksud, maknanya itu memang fitnah, tapi pertanyaanku bukan itu. Tetapi yang aku maksud adalah fitnah yang bergelombang layaknya samudra. Tadi kita sebutkan kenapa disifati, digambarkan sebagai gelombang. Dah tadi kita sebutkan. Aku berkata, yaitu Hudzaifah, kau tidak bermasalah dengannya, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya di antaramu dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Umar bertanya, apakah pintunya didobrak atau dibuka? Hudzaifah menjawab, didobrak. Umar berkata, kalau begitu layak tidak tertutup selamanya. Kami bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar tahu siapakah pintu itu? Hudzaifah menjawab, ya, seperti halnya ia tahu bahwa yang menghalangi hari ini dan hari esok adalah malam hari. Aku menceritakan suatu hadis yang tidak keliru kepadanya. Kami berkata kepada Masruq, tanyakan padanya. Ia pun bertanya, lalu ia menjawab, Umar telah menceritakannya kepada kami. Ia telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abi Sa'id Al-Aswad sampai akhir faidah sanadnya. Taib. Jadi kita baca ulang supaya lebih paham jalur dan alur daripada riwayat ini. Tapi setelah kita memahami jawaban daripada Hudzaifah tadi, itu jawaban betul ya, sebagai fitnah, dan tadi kita sebutkan itu peringatan bagi kita yang telah membaca riwayat ini agar kita memahami fitnah itu, kemudian juga bersikap dengan sikap yang terbaik agar kita selamat daripada fitnah tersebut. Namun itu tidak yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi maknanya yang dimaksud dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala adalah fitnah-fitnah besar. Fitnah-fitnah besar yang terjadi di dalam umat ini. Kalau yang itu memang fitnah, tapi levelnya tidak besar. Levelnya tidak besar. Seperti peperangan yang terjadi antara sahabat setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala meninggal. Kemudian juga apalagi kelompok-kelompok yang ada, Khawarij lah, atau Qadariyah lah, apalah gitu, yang lain-lain yang besar-besar itu yang dimaksud oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, namun jawaban daripada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu ini adalah jawaban yang bersifat umum bagi kita, namun dari diri Umar bin Khattab atau kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu cukup difahami oleh beliau. Ya, kalau kita, karena ini kan tidak disebut ya apa saja fitnah-fitnah yang ada, Hudzaifah tidak menyebutkan satu-satu. Apakah akan terjadi peperangan dari kalangan sahabat, kan tidak disebut di sini. Tapi faktanya kan terjadi. Tapi di sini tidak disebutkan. Jadi dengan jawaban yang secara umum, namun difahami secara benar, secara mendalam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau di sini, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, aku berkata, yaitu Hudzaifah, kamu, yaitu engkau wahai Umar, tidak bermasalah dengannya. Ya, kau tidak bermasalah dengannya, wahai Amir al-Mukminin. Jadi maknanya apa ucapan ini? Kamu tidak bermasalah. Jadi faqala Umar, qultu ma laka walaha ya Umar. Jadi kamu ini tidak bermasalah. Maksudnya apa? Selama kamu masih hidup, selama itu fitnah yang besar yang tadi ditanyakannya itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi selama Umar radhiyallahu ta'ala anhu masih hidup. Sebab itulah kalau kita lihat fakta daripada sejarah, itu fitnah-fitnah yang ada tadi kita sebutkan, perang Jamal lah, perang Siffin lah, atau fitnah-fitnah yang terjadi itu kan setelah terjadinya pembunuhan Umar radhiyallahu taala anhu, atau setelah beliau meninggal, itu kan barulah Khawarij itu bergerak, lalu kemudian ujung-ujungnya terbunuhlah Utsman radhiyallahu taala anhu. Taib. Jadi selama kamu masih hidup, selama itu fitnah
tidak akan datang. Maksudnya fitnah-fitnah besar tidak akan datang. Tapi kalau yang kecil-kecil tadi ya itu tidak ada kait-mengait dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Tetap akan terjadi maksudnya. Kemudian kata Hudzaifah, sesungguhnya di antaramu dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Sebab itulah kata para ulama, rumah itu diibaratkan fitnah. Kemudian pintu itu diibaratkan sebagai Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi maknanya fitnah itu masih berada dalam rumah, masih mendekam ya di dalam rumah. Nah, apa yang menghalangi fitnah itu keluar daripada rumah tersebut? Ada pintu. Nah, pintu itulah yang diibaratkan sebagai Umar radhiyallahu taala anhu. Umar bertanya, apakah pintu itu didobrak atau dibuka? Jadi kalau kita melihat lafaznya di sini, qala qultu afa yuksaru albab am yuftah? Apakah yuksar albab? Apakah pintu yang ada di rumah itu yuksar, dipatahkan? Ini bahasanya didobrak. Ya, betul juga. Dipatahkan karena dibuka paksa maksudnya. Dibuka paksa. Atau kata beliau di sini yuftah atau dibuka secara biasa. Apakah dibuka paksa? Yuksarul bab, apakah dibuka paksa? Dengan kata lainnya didobrak, atau yuftah, dibuka secara biasa. Dibuka secara biasa. Nah, tentu pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang antara yang bertanya dengan yang ditanya saja yang memahami. Kalau yang mendengar itu sudah tidak terlalu memahami maksud kiasan-kiasan yang ada di sini. Dan Hudzaifah yang mendengar pertanyaan Umar radhiyallahu taala anhu dengan gaya bahasa kiasan itu memahami. Jadi apa yang dimaksud dengan apakah pintu itu didobrak atau pintu itu dibuka secara paksa? Maknanya apa? Kalau secara paksa, sebagaimana jawaban Umar radhiyallahu taala anhu, yang namanya pintu dibuka secara paksa atau didobrak, itu apakah kemungkinan untuk diperbaiki atau apakah dia balik semula, itu peluangnya besar apa tidak? Kan tidak, karena sudah rusak sebab rusak. Apakah pintu itu dipaksa terbuka, didobrak, itu kan hasilnya rusak. Jadi kalau sudah rusak, ya diperbaikinya memakan waktu ya, sulit, susah gitu. Lain halnya kalau pintu itu dibuka normal. Jadi kalau udah buka normal, tidak dipaksa, ya ditutupnya pun mudah. Oleh itu kata beliau radhiyallahu taala anhu, setelah mendengar ucapan Hudzaifah, yaitu Umar tadi kan bertanya, apakah pintu itu didobrak atau dibuka paksa atau secara normal saja? Kata Hudzaifah, dia didobrak, dia dipaksa. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar berkata, kalau begitu layak tidak tertutup selamanya. Umar paham atau tidak? Kalau demikian, maka kalau sudah dipaksa demikian, pintunya rusak, jadi saya sudah tetap akan terbuka begitu saja. Karena lain halnya kalau dibuka secara normal, ya akan ditutup secara normal. Tapi karena didobrak, patah dan seterusnya, akhirnya ya sudah tetap menganga selama-lamanya. Kemudian kami bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar tahu siapakah pintu itu? Hudzaifah menjawab, ya, dia tahu. Seperti halnya ia tahu bahwa yang menghalangi hari ini dan hari esok adalah malam hari. Maksudnya dia tahu bahwasanya ini malam, ini siang, maknanya pengetahuannya sangat-sangat jelas sekali bahwasanya yang dimaksud dengan pintu itu adalah dia sendiri radhiyallahu taala anhu. Karena dalam riwayat lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu menyatakan atau menyebutkan, inni haddatsuhu anna dzalikal bab, bahwa aku telah menyampaikan hadis, aku telah memberitahukan kepadanya, kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa yang dimaksud dengan pintu itu adalah seorang laki-laki yang yuqtalu au yamut, yang dibunuh atau mati. Itu kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu di depan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Umar sudah paham
bahwa diibaratkan sebagai pintu, dan ini oleh Rasulullah SAW tentunya. Lalu kemudian pintu tersebut akan mati atau terbunuh. Nah, dan ini juga fakta yang kita baca bersama dalam sejarah, bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala terbunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang masyhur riwayatnya. Dari beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, baru setelah itu muncullah fitnah-fitnah yang ada. Awal fitnah yang muncul adalah kematian atau mati syahidnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu di tangan kelompok-kelompok Khawarij. Taib. Jadi, apakah Umar tahu siapakah pintu itu? Hudzaifah menjawab, ya, dia tahu, seperti halnya dia tahu malam dan siang. Aku menceritakan suatu hadis yang tidak keliru kepadanya, yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliaulah yang mengetahui tentang fitnah-fitnah yang ada, lalu kemudian tentang orang-orang munafikin yang pernah kita sebutkan. Karena tidak heran beliaulah disebut sebagai sahibus sir, yaitu pemilik rahasia-rahasia dari Rasulullah SAW. Kemudian tadi kita sebutkan di awal, beliaulah yang paling mengetahui tentang fitnah-fitnah yang ada dari kalangan sahabat. Kami berkata kepada Masruq, tanyakan kepadanya. Ia pun bertanya, lalu ia menjawab, Umar. Taib. Sampai di sini ya sudah kita fahami makna daripada hadis ini. Taib. Dari hadis ini diambil faedah bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Nabi SAW, dan yang disebutkan dalam hal ini Umar radhiyallahu ta'ala anhu, itu termasuk tanda-tanda kebaikan. Itu adanya, wujudnya, hidupnya itu merupakan tanda-tanda keamanan bagi umat ini. Dan itu yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu malam beliau mendongak ke langit, melihat langit dengan bintang-bintangnya, maka beliau sebutkan an-nujum amanatun lis-sama. Sesungguhnya bintang-bintang ini adalah tanda keamanan, maksudnya keselamatan bagi langit-langit ini. Jadi idza dhahaban nujum atat as-sama ma tu'at. Jadi kalau bintang-bintang ini sudah tidak ada lagi, maka akan terjadilah sesuatu pada langit-langit ini. Maknanya kalau dah bintang-bintang tidak ada, maka suatu yang terjadi akan suatu hal itu pasti akan terjadi pada langit yang kita lihat. Ya, maknanya langit ini sudah tidak baik-baik saja kalau tidak ada bintangnya. Ya minimal kalau kita tidak melihat bintang ya pada malam hari, itu mungkin turun hujan gitu kan, atau itu minimal yang ininya. Kalau tidak, ya tentu boleh-boleh saja runtuhlah apalah begitu. Jadi maknanya bintang ini keberadaannya itu sebagai pertanda bahwasanya langit pada waktu itu baik-baik saja. Amanatun disebut amanah, yaitu keamanan. Amanah di situ maknanya keamanan. Itu tanda amannya. Langit adalah ditunjukkan dengan adanya bintang-bintang yang berkilau pada malam harinya. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, begitu juga dengan aku. Begitu juga dengan aku. Bahwasanya aku ini adalah amanatan. Aku ini adalah amanah, tanda keamanan bagi sahabat-sahabatku yang ada. Jadi selama beliau masih ada, maka selama itu sahabat-sahabat aman-aman saja. Dan seterusnya beliau sebutkan, sahabat-sahabatnya adalah amanah bagi umatku. Bahwa selama sahabat-sahabat masih ada, maka selama itu umat akan aman-aman saja, baik-baik saja. Nah, begitulah kalau kita melihat hadis yang ini dengan hadis yang kita bacakan dalam bab ini, menunjukkan bahwasanya benar adanya. Jadi setelah sepeninggalnya Nabi SAW, itu di kalangan sahabat sendiri itu banyak perseteruan dan seterusnya. Nah, terlebih lagi setelah meninggalnya Umar radhiyallahu taala anhu, itu lebih dahsyat lagi, kejadian-kejadian besar, fitnah besar yang terjadi di tubuh kaum muslimin. Nah, apalagi setelah hilangnya generasi terbaik, yaitu generasi sahabat. Terus hilangnya generasi tabi'in dan seterusnya, kita hidup di akhir zaman ini, ya tentu fitnah sudah tidak terhitung lagi. Yang besar lah, yang kecil lah, yang menengah lah, sudah tidak terbendung lagi.
Namun poinnya yang disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi SAW itu kan tadi disebutkan sebagai amanatun, sebagai keamanan, ya, tanda keselamatan, keamanan. Maknanya kalau orang itu ingin selamat, ya, daripada fitnah-fitnah yang ada atau ujian-ujian yang ada, fitnah kehidupan yang ada, maka hendaknya dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Karena apa? Karena sungguh pun Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka sunnah-sunnahnya kan dijaga oleh Allah. Itu tidak dengan adanya riwayat, kitab-kitab hadis, itu kan terjaga sunnah Nabi SAW. Maka silahkan kalau ingin selamat, kembalilah kepada sunnah Nabi SAW. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, sungguh pun mereka secara jasad meninggal dunia, tapi secara ucapan-ucapannya, kemudian athar yang telah dinukilkan oleh para ulama daripada mereka ini masih tetap terjaga. Maka oleh itulah sikap, apabila kita ingin selamat, maka bersikaplah dengan sikap sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini juga hadis ini itu sebagai salah satu di antara dalil-dalil yang sekian banyak bahwa kebenaran adalah yang dijalankan, yang di sana sahabat-sahabat Nabi SAW. Dengan kata lain, manhaj yang benar, metode kehidupan beragama yang benar untuk selamat daripada fitnah-fitnah yang ada adalah meniti manhaj atau jalannya salaf as-soleh. Jadi meniti jalan salaf as-soleh adalah jalan kebenaran, jalan keselamatan. Karena Nabi SAW tadi telah menyatakan dia adalah tanda keamanan bagi sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat-sahabatnya tanda keamanan bagi umatnya. Nah, karena itu kalau umat ini tidak mengambil keamanan tanda tersebut, ya mau aman dari mana? Mau aman dari mana? Tidak ada. Tidak ada. Ya contohnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini tanda aman bagi umat pada waktu itu, sehingga dicontohkan beliau sebagai atau diumpamakan beliau sebagai bab, sebagai pintu. Jadi setelah pintu dalam hal ini beliau terbunuh, maka ya udah terjadi fitnah-fitnah yang ada. Tapi walaupun fitnah itu terjadi, bukan berarti tidak ada yang selamat, ya. Tidak ada yang selamat. Tapi yang menjadi ukuran adalah keselamatan itu pada pegangan prinsip yang telah dipegang oleh tanda-tanda keamanan yang tadi. Kita pegang prinsip daripada sunnah Nabi SAW, kita pegang prinsip daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, dan seterusnya. Itu kita jadikan sebagai bekal dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga itu yang kita menjadi modal, ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harapannya Allah ridho kepada kita semuanya. Jadi oleh karena itu ini hadis-hadis seperti ini mengetuk, ya, pemahaman kita, atau kita punya pemikiran bahwasanya tidak ada kata lain kalau ingin selamat, ya, kecuali menjalani perintah Rasulullah SAW dan juga menjalani manhaj salaf dalam hal ini, yaitu manhaj sahabat-sahabat Nabi SAW, lalu kemudian mereka-mereka yang mengikuti jalan-jalannya sahabat-sahabat Nabi SAW. Sehingga sering kita dengar kembali kepada pemahaman salaf. Jadi kembali kepada apa yang telah difahami oleh salaf terhadap Al-Quran. Misal kita jumpai ada dalil yang bersifat umum, baik dalam Al-Quran, baik dalam sunnah, maka yang menjadi ukuran adalah bagaimana cara difahami oleh salaf, bagaimana sahabat Nabi SAW memahaminya. Karena kalau tidak, betapa banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah yang bersifat umum, ya, yang bersifat umum banyak sekali. Nah, kalau yang bersifat umum ini diserahkan pemahamannya kepada masing-masing kepala, masing-masing orang, ya tentu tidak ada batasannya, dan tentu susah untuk mendapatkan keselamatan. Tapi kalau kita kembali kepada pemahaman sahabat Nabi SAW, ya sudah jelas. Jadi contoh saja kalau kita membaca ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub, contohnya, ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka
hati itu akan tenang. Nabi SAW juga menjawab, afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Ini kan sifatnya umum, betul tidak? Sifatnya umum. Jadi kalau keumuman ini diserahkan kepada masing-masing kita gitu kan untuk memahaminya, ya terjadilah kenduri macam-macam ya. Betul tidak? Ini salah satu di antara dalilnya kepada saudara-saudara kita yang mengamalkan kenduri-kenduri kematian 3 hari tahlilan lah bahasanya dan seterusnya. Ini salah satu dalilnya yang tadi. Itu tidak. Ya, jadi kan gitu di situ kita zikir dan seterusnya. Ya betul lah ya. Dan ini masuk dalam kategori keumuman. Namun lagi-lagi apabila dalil yang bersifat umum ini kita serahkan kepada masing-masing pemahaman kepada semua kaum muslimin ya, maka ini tentu tidak akan ada ujung-ujungnya dan susah untuk menentukan ini benar apa salah. Sebetulnya kita harus kembali kepada apa yang difahami oleh salaf, yang difahami oleh sahabat tentang dalil-dalil umum tadi. Nah, bagaimana mereka memahami zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah? Apakah mereka memahami dengan banyak-banyak zikir tersebut lalu kemudian bikin tasbih gitu kan besar-besar? Apa tidak? Tentu tidak ada riwayatnya gitu. Kalaupun sampai ada tasbihnya besar-besar gitu kan, seperti yang di kampung-kampung kita, itu tasbih kan lumayan itu umurnya. Ya, ratusan tahun atau ribuan tahun susah untuk dia dimakan oleh rayap gitu kan. Karena panah saja, busur panah saja konon katanya masih ada itu panah-panah, busur panah sahabat. Itu tidak yang dibuat dari kayu. Ya paling tidak kalau ada tasbih adalah tasbihnya besar-besar di situ. Rupanya tidak ada. Ya maknanya sahabat Nabi SAW tidak memahami banyak berzikir itu dengan mengumpulkan atau membuat tasbih-tasbih. Berarti ini tidak kita ambil. Kemudian banyak berzikir, apakah difahami ketika meninggal dunia itu ada tahlilan dan seterusnya? Karena tahlil maknanya kan mengucap la ilaha illallah, betul tidak? Apakah difahami hal itu? Ya dengan sangat-sangat cepat kita akan menjawab tidak difahami. Kenapa demikian? Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan mereka memahami seperti itu, tidak ada yang mengamalkan seperti itu. Ini secara akal sehat saja ya, secara akal sehat saja kita menjawab mereka secara akal sehat saja. Karena sekali lagi hadis ini, kemudian hadis yang tadi kita sebutkan sebagai tanda keamanan, itu sudah jelas sekali bahwasanya apabila kita ingin selamat di dunia dan akhirat, maka satu-satunya cara adalah menjalankan apa yang dijalankan oleh tanda-tanda keamanan yang tadi. Dalam hal ini Nabi SAW melalui hadisnya, kemudian sahabat-sahabat Nabi SAW melalui atharnya dan seterusnya. Maka insya Allah dengan demikian kita akan selamat. Dan jauhkan diri daripada perasaan-perasaan. Jauhkan diri sekali lagi daripada perasaan-perasaan. Karena kalau udah main perasaan, ya tentu dalil-dalil yang ada diketepikan. Nah, taib. Selanjutnya satu hadis lagi ya. Ini masih ada waktu ya? Masih. Taib. Wa qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Mu'adz ibn Mu'adz قال حدثنا ابن عون عن محمد قال جندب جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس فقلت لا يهرقن اليوم ها هنا دماء فقال ذلك الرجل كلا والله قلت بلى والله قال كلا والله قلت بلى والله قال كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم haddatsanihi qultu bi'sal jalisu li anta mundul yawm tasma'uni ukhalifuka wa qad sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tanhani thumma qultu ma hadzal ghadab fa aqbaltu alaihi wa as'aluhu fa idza ar-rajulu Hudzaifah. Nah, ini juga ada terkait dengan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Disebut di sini dari Muhammad berkata, Jundub berkata. Ini berarti cerita daripada Jundub. Jundub bercerita saat terjadi peristiwa Al-Jara'ah. Nah, disebut di situ nama tempat di dekat Kufah. Ternyata ada seorang yang tengah duduk
Aku berkata, hari ini darah akan bertumpah di sini. Orang itu berkata, tidak demi Allah. Maksudnya tidak demi Allah, tidak akan terjadi pertumpahan darah. Tapi Jundub mengatakan, demi Allah akan terjadi pertumpahan darah. Tapi ternyata orang ini menyatakan tidak, demi Allah tidak akan terjadi pertumpahan darah. Aku berkata, yaitu Jundub berkata lagi membantah orang tadi, ya demi Allah itu pasti akan terjadi pertumpahan darah. Maksudnya perang di situ. Orang itu berkata lagi, tidak demi Allah. Saling bantah membantah dengan sumpah, ya demi Allah. Aku berkata, Jundub berkata, ya demi Allah akan terjadi. Kemudian aku berkata, ya demi Allah, itu adalah hadis Rasulullah SAW yang beliau sampaikan kepadaku. Aku berkata, kau adalah teman terburukku sejak hari ini. Kau mendengarku, aku menyelisihimu, padahal aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Karena itu jangan kau larang aku. Setelah itu aku berkata, kenapa marah? Aku menghampirinya lalu bertanya padanya, ternyata ia adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Jadi dibaca pelan-pelan saja itu, ya, karena banyak demi Allah demi Allahnya. Jadi yang menyatakan akan terjadi pertumpahan darah adalah Jundub, ya. Yang membantahnya adalah dengan demi Allah juga Hudzaifah. Nah, Hudzaifah yang memperingatkan Jundub, karena sudah jangan bantah lagi, karena itu aku menjawabnya berdasarkan hadis Nabi SAW, karena aku mengetahui tidak ada riwayat yang menyatakan bahwasanya akan terjadi pertumpahan darah di tempat yang namanya Al-Jar'ah ini. Ini menunjukkan bahwasanya Hudzaifah ibnul Yaman itu sangat-sangat mengetahui tentang fitnah-fitnah yang ada. Jadi karena tidak disebutkan oleh Nabi akan terjadi pertumpahan darah di tempat namanya Al-Jar'ah, itu dekat Kufah. Jadi beliau dia pastikan bahwasanya tidak akan terjadi pertumpahan darah. Walaupun sebab-sebab pertumpahan darah itu sudah secara akal susah untuk dielakkan. Nah, kalau secara akal itu susah untuk dielakkan. Tapi karena Hudzaifah memegang hadis Nabi, tidak pernah disebut oleh hadis Nabi ini, si Al-Jar'ah ini, atau mungkin pernah disebutkan secara langsung dan dinyatakan oleh Nabi SAW tidak akan terjadi pertumpahan darah. Sebetulnya Hudzaifah ibnul Yaman itu membantah ucapan Jundub, karena Jundub kan memakai akal, ya, memakai akal. Nah, kenapa Jundub memakai akal dan memastikan berdasarkan akalnya akan terjadi pertumpahan darah di tempat namanya Al-Jar'ah? Jadi diperhatikan, ya, akal dengan wahyu. Wahyu ini kan yang dipegang oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Dia mengetahui daripada Rasulullah SAW bahwasanya di tempat Al-Jar'ah ini apapun sebab akal yang menyatakan seolah-olah akan terjadi pertumpahan darah tetap tidak akan terjadi. Kenapa? Karena itu adalah wahyu. Itulah kata Hudzaifah, kau jangan bantah lagi lah. Ini hadis Nabi SAW. Nah, pula Jundub setelah mendengar bahwasanya rupanya Hudzaifah menjawab atas dasar wahyu, maka Jundub pun terdiam. Itu tidak terdiam. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya salaf itu berdiam, ya, diri ketika telah berhadapan dengan dalil yang ada. Tapi kembali, kalau secara akal dan wajar, ya, karena kalau kita melihat peristiwa Al-Jar'ah ini memang secara akal begitu, ya, secara akal itu pasti orang akan menyebutkan terjadi pertumpahan darah secara akal. Sebetulnya Jundub ini menjawab secara akal. Cuma masalahnya adalah dia berani menyebut wallahi. Ya, kenapa disebut berani wallahi? Ya karena memang secara akal itu susah untuk dielakkan, susah untuk dijauhkan pertempuran dan ya perang, begitu susah. Jadi Al-Jar'ah ini tadi disebutkan adalah nama tempat di dekat Kufah. Nah, peristiwa Al-Jar'ah ini terjadi pada tahun 34 Hijriah. Ya, 34 Hijriah, sebelum meninggalnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, pada tahun itu, ya, pada waktu itu Kufah, ya, dan sekelilingnya itu banyak orang-orang Khawarij. Banyak orang-orang Khawarij. Maknanya banyak orang-orang yang tidak suka kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu Utsman radhiyallahu taala anhu kan
posisinya pada waktu itu kan di Madinah ya, di Madinah. Berarti Kufah, kemudian Syam, Mesir dan seterusnya itu kan berarti wilayah-wilayah kaum muslimin yang pemimpinnya ya boleh dikata gubernur-gubernur lah ya, gitu. Nah, Al-Kufah pada waktu itu ya, atau Al-Jar'ah khususnya wilayah itu pada waktu itu gubernurnya ditunjuk, atau Utsman radhiyallahu ta'ala anhu menunjuk Sa'id ibn As. Sa'id ibn As itu sebagai gubernurnya, sebagai pemimpinnya. Gitu. Nah, orang-orang Khawarij ini dia memang sudah tidak suka dengan Utsman bin Affan. Nah, karena dia tidak suka dengan Utsman bin Affan, lalu mereka membuat masalah-masalah di wilayah-wilayah tersebut. Membuat masalah-masalah dan juga membuat fitnah-fitnah, bahwa mereka mengatakan gubernur-gubernur ya, pemimpin-pemimpin wilayah yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan ini tidak betul. Mereka tidak adil. Mereka tidak amanah. Macam-macam lah fitnah-fitnah yang mereka sebutkan. Jadi agar wilayah-wilayah ini selamat, maka hendaknya Utsman itu mengganti pemimpin-pemimpin tersebut. Pilih orang lain dan ganti mereka supaya wilayah-wilayah ini aman. Termasuk Sa'id bin As. Nah, termasuk dia pun diminta oleh orang-orang tersebut ya, pergerakan Khawarij tadi itu untuk diganti oleh Utsman bin Affan. Oleh karena itu Sa'id bin As gitu pulanglah dia ke Madinah gitu, melaporkan kejadian. Melaporkan bahwasanya orang-orang wilayahnya meminta dia untuk mengundurkan diri. Meminta dia agar dia diganti. Dan orang-orang itu juga melaporkan kepada Utsman dengan fitnah-fitnahnya gitu kan, bahwasanya pemimpin-pemimpin yang dilantik oleh Utsman bin Affan, mereka itu tidak amanah, tidak adil dan seterusnya. Oleh karena itu Utsman radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan ahli syuranya lah gitu kan, untuk musyawarahkan masalah ini. Termasuk ya tadi Sa'id bin As, kemudian juga termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian termasuk Amr bin As, itu juga kan itu sahabat-sahabat Nabi SAW, dan itu yang diajak untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya ujung-ujungnya kesimpulan daripada musyawarah bahwa pemimpin yang telah dilantik tidak akan diganti. Maknanya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu itu paham bahwasanya ini adalah fitnah-fitnah saja nih orang-orang ini. Itu tidak, dan sudah beliau fahami bahwasanya ini gerakan-gerakan yang tidak betul, gerakan-gerakan yang fitnah. Jadi oleh itu Utsman radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan Sa'id bin As untuk pulang ke Kufah pada waktu itu. Untuk pulang. Nah, setelah orang-orang Khawarij tadi, pergerakan tadi mengetahui bahwa Utsman radhiyallahu ta'ala memutuskan untuk tidak memenuhi permintaan mereka, itu kan konon demo dan seterusnya ya, untuk meminta diganti pemimpinnya. Mereka tahu bahwasanya Utsman radhiyallahu ta'ala tidak menerima permintaannya dan tidak mengganti pemimpin-pemimpin yang telah dilantik. Salah satunya adalah Sa'id bin As ini. Nah, apa yang terjadi? Mereka tidak puas rupanya. Jadi mereka mengetahui Sa'id bin As atau Sa'ad bin As ini mau balik ke Kufah, mau pulang ke Kufah. Nah, rupanya oleh orang-orang pergerakan tadi, Khawarij tadi, itu tidak setuju, kemudian telah menyiapkan alat-alat pertempuran. Pedang sudah dihunusnya gitu. Nah, sesampainya mereka di tempat yang namanya Al-Jar'ah. Jadi mereka sudah menunggu Sa'id bin As atau Sa'id bin As di tempat namanya Al-Jar'ah. Nah, disitulah Jundub berada gitu, karena melihat keadaan yang genting. Masuk akal apa tidak? Masuk akal. Sebab itulah Jundub wallahi ini pasti akan ada pertumpahan darah. Karena Sa'ad bin As gitu kan ditunggu oleh orang-orang yang tadi di Khawarij itu di tempat nama Jar'ah dengan persenjataan yang penuh gitu. Persenjataan yang penuh. Pula nih Sa'ad bin As ini juga beliau pun sudah sudah bersiap-siap,
sudah bersiap-siap dan beliau ada pasukan juga karena memang pemimpin pada waktu itu kan. Akhirnya kalau secara akal itu susah untuk menepis terjadinya pertumpahan darah, itu tidak. Nah, rupa-rupanya apa yang terjadi? Tidak terjadi pertumpahan darah di situ. Ya, boleh dihalau lah. Khawarij ini pergi gitu. Kemudian setelahnya Sa'ad bin As disuruh balik ke Madinah gitu, kemudian diganti dengan pemimpin yang baru, lalu kemudian pemimpin yang baru inilah yang menumpas Khawarij tadi. Selesai fitnahnya. Cuma ya kemudian fitnah selanjutnya adalah mereka tidak puas, lalu kemudian bersekongkol untuk membunuh Utsman radhiyallahu ta'ala. Tidak lagi bersekongkol untuk menurunkan pemimpin-pemimpin yang ada ya. Langsung saja mereka pergi ke Madinah dan terjadilah apa yang terjadi, peristiwa yang masyhur, terbunuhlah Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, kita pahami balik kepada kisah Al-Jaru'ah tadi. Nah, kalau kita memahami kisah Al-Jaru'ah, maka secara akal itu susah untuk menepis terjadinya pertumpahan darah. Sebab itulah Jundub mengatakan wallahi ini pasti akan terjadi pertumpahan darah. Sebab orang Khawarij ini sudah kurang ajar ya, fitnah, lalu kemudian sudah bersiap untuk perang. Ini lagi si pemimpin ini pun mau pasti akan menumpasnya gitu kan. Nah, rupa-rupanya tidak terjadi sebagaimana yang disebut oleh Jundub kalau secara akal. Tapi Hudzaifah menjawab secara wahyu, secara hadis Nabi SAW. Oleh sebab itulah lagi-lagi kita tekankan dari sini diketahui keselamatan ada pada berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Keselamatan ada pada dalil. Nah, itu dia. Ini sudah jelas contoh nyata ya. Di kalangan dua sahabat Nabi SAW ini ada yang satu mengatakan wallahi karena secara akal akan sudah pasti memang betul secara akal. Rupanya secara hadis Nabi SAW itu tidak. Karena Nabi SAW kan tidak berbicara atas hawa nafsunya, melainkan beliau berbicara atas wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Setelah itu aku berkata, kenapa marah? Jadi disebut di sini kau adalah teman. Jadi katanya di sini kita ulangi ya. Aku berkata, ya demi Allah. Kemudian Hudzaifah mengatakan itu adalah hadis Rasulullah SAW yang beliau sampaikan kepada aku. Aku berkata, yaitu Jundub, kau adalah teman terburukku sejak hari ini. Kau mendengarku, aku menyelisihimu, padahal aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Maknanya beliau menyampaikan bahwa majlis itu yang menjadi yang paling terburuk adalah kamu. Kenapa? Karena majlis ini terlalu banyak sering wallahinya. Kan kita mengetahui bahwasanya tidak baik ya. Tidak baik memperbanyak sumpah. Tidak baik memperbanyak sumpah. Nah, ini sudah banyak sekali sumpahnya. Padahal ini sudah dijawab melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah katanya setelah itu aku berkata, "Kenapa marah?" Aku menghampirinya lalu bertanya kepadanya. Ternyata ia adalah Hudzaifah ibn Yaman. Rupanya Jundub tidak mengetahui ya. Itu adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu kala ya tidak adalah posting-posting video, posting-posting foto ya, sehingga untuk mengetahui. Tapi ya di zaman dahulu tidak ada itu, jadi wajar tidak diketahui. Ini adalah rupa-rupanya Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau di awal tahu itu Hudzaifah ya mungkin udah cerita lain ya. Tapi ya wallahu alam. Mungkin Hudzaifah tidak mau memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan seterusnya ya, tapi poinnya kita sudah dapatkan bahwa akal itu tidak boleh mengatasi dalil, tidak boleh mengatasi dalil, tapi akal itu dipergunakan untuk memahami dalil. Kalau seandainya suatu ketika akal kita tidak sampai, tidak boleh memahami dalil tersebut, maknanya kita fahami bahwasanya akal itu memiliki keterbatasan. Memiliki keterbatasan yang mau tidak mau kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib al-akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah azza wajal, kiranya sampai di sini kajian kita pada saat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjauhkan kita, menyelamatkan kita daripada fitnah al-mahya dan juga fitnah al-mamat.
fitnah dalam kehidupan, kemudian fitnah setelah kehidupan ini, dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah di atas manhajnya para sahabat-sahabat Nabi SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di akhirat bersama mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.